Kalian tahu nggak, ternyata lebih dari 800 juta orang di dunia mengalami penyakit ginjal. Masalahnya, banyak kasus baru terdeteksi saat kondisinya sudah cukup parah. Padahal, ada biomarker seperti sistatin C yang bisa mendeteksi fungsi ginjal dengan lebih akurat. Tapi sayangnya, pemeriksaannya masih terbatas karena alatnya mahal dan kurang praktis. Nah, ada satu penelitian yang mengembangkan alat deteksi berbasis point of care yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Jurnal tersebut berjudul Integrated Microfluidic Immunoassays for Point of Care Diagnostic Measurement of Human Serum Cystatin C in Chronic Kidney Disease. Kami dari kelompok F dengan anggota Cantika, Septi, Alia, Isra, Tiara, dan Raija akan membahas penelitian ini lebih lanjut. Simak penjelasannya ya. Chronic Kidney Disease atau CKD didefinisikan sebagai hilangnya fungsi ginjal secara bertahap. Secara global, penyakit ginjal mempengaruhi lebih dari 800 juta orang. Dari jumlah tersebut, 3,9 juta membutuhkan terapi pengganti ginjal, yaitu dialisis atau transplantasi. Oleh karena itu, diagnosis dini sangat penting untuk mencegah perkembangan CKD ke stadium lanjut, gagal ginjal atau gagal jantung, dan juga kematian. Diagnosis CKD biasanya dilihat dari parameter eGFR atau Estimation Glomerular Filtration Rate. eGFR adalah perkiraan volume plasma yang difiltrasi oleh glomerulus ginjal atau volume filtrat yang dihasilkan per menitnya. Biomarker untuk eGFR ada inulin, paling sempurna tetapi tidak praktis, kreatinin mudah tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang paling andal saat ini adalah sistatin C. Sistatin C adalah parameter dari cysteine proteinase inhibitor. Sistatin C ini merupakan protein yang dihasilkan oleh seluruh sel berinti dalam tubuh secara konstan dan tidak dipengaruhi diet, massa otot, dan jenis kelamin seperti kreatinin. Sistatin C ini merupakan molekul protein kecil yang bebas difiltrasi. Artinya molekul ini sepenuhnya terfilter atau masuk menjadi filtrat glomerulus yang kemudian didegradasi di tubulus dan di area absorpsi penuh dan tidak disekresi. Sistatin C ini ditemukan di serum. Jadi, jika ditemukan kadarnya meningkat dalam serum, artinya sistatin C ini tidak difilter oleh glomerulus sebagaimana mestinya, sehingga sistatin C tetap berada di dalam darah. Hal tersebut menandakan laju filtrasi glomerulus menurun atau eGFR menurun, yang berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal yang merupakan salah satu tanda awal dari CKD. Sistatin C dapat dideteksi dengan cis-testing, tetapi terdapat keterbatasan pengujian terbatas dalam lingkup laboratorium sehingga diperlukan POC. Itulah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini berjudul Integrated Microfluidic Immunoassay for Point of Care Diagnostic Measurement of Human Serum Cystatin C in Chronic Kidney Disease oleh Dumitru Tomsa Yang Liu et al. In 2025. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan dua alat. Yang pertama, chip immunoturbidimetri mikrofluida berbasis PDMS yang memungkinkan pengukuran optik hamburan samping atau side scattering. Yang kedua, chip imunoserologi aliran lateral mikrofluida berbasis kertas untuk pemeriksaan kuantitatif sistatin C, yang akan dibahas sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan membahas bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengembangan sistem mikrofluida untuk mendeteksi sistatin C sebagai biomarker penyakit ginjal kronis. Nah, tujuan utama metode ini adalah mengembangkan alat diagnosis yang dapat digunakan secara langsung atau point of care dengan hasil yang tepat dan tetap akurat, serta membandingkan dua jenis platform mikrofluida. Bahan yang digunakan meliputi sampel serum manusia, reagen imunoturbiditas berupa buffer dan antibodi, serta material chip seperti PDMS dan kertas mikrofluida yang didukung dengan komponen optik dan elektro.
Selain itu, juga ada bahan lainnya seperti PBS atau fosfat bufferselin yang digunakan untuk menjaga pH tetap stabil agar reaksi antigen antibodi berjalan secara optimal. Lalu ada wafer silikon, yaitu digunakan sebagai cetakan untuk membentuk channel mikro pada chip melalui proses fabrikasi. Dan yang terakhir ada membran kertas mikrofluida yang berfungsi sebagai media aliran kapiler sekaligus tempat terjadinya reaksi pada sistem lateral flow. Oke, sekarang kita masuk ke metode. Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu chip mikrofluida berbasis PDMS dengan prinsip immunoturbidimetry dan chip berbasis kertas dengan prinsip lateral flow immunoassay. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah metode PDMS. Gambar ini menunjukkan desain chip PDMS dan sistem optiknya. Terlihat adanya inlet, saluran mikrofluida, serta area observasi. Nah, deteksi dilakukan berdasarkan hamburan cahaya akibat reaksi antigen antibodi. Lengkapnya, pada metode pertama digunakan chip PDMS dengan prinsip immunoturbidimetry. Sistatin C dalam sampel akan bereaksi dengan antibodi, membentuk kompleks yang menyebabkan kekeruhan, kemudian diukur melalui hamburan cahaya oleh sensor LED dan ditampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Yang kedua, metode chip kertas. Pada metode ini menggunakan chip berbasis kertas dengan prinsip lateral flow. Nah, lengkap mekanismenya seperti ini. Sampel mengalir secara kapiler, kemudian reaksi antigen antibodi menghasilkan sinyal berupa perubahan warna pada titik uji. Nah, nantinya hasilnya akan diamati secara visual atau dapat digunakan perangkat sederhana untuk mengamatinya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kedua metode ini dilengkapi dengan alat pembaca portable yang menggunakan LED dan sensor atau kamera, bahkan dapat dioperasikan secara nirkabel menggunakan perangkat pintar. Chip mikrofluida berbahan dasar PDMS ini menggunakan metode immunoturbidimetry, pengukuran kekeruhan akibat reaksi antigen dan antibodi. Desain chip ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu inlet, tempat memasukkan sampel. Sampel ini berisi campuran antara reagen 1 dan juga reagen 2. Reagen 1 yaitu berisi buffer dan juga sampel sistatin C, dan reagen 2 berisi mikropartikel berlapis antibodi. Yang kedua yaitu observation window, yang merupakan area pengukuran optik. Berbentuk lensa berfungsi untuk memudahkan aliran dengan sumber cahaya dan mengurangi variasi kecepatan aliran. Yang ketiga yaitu hydraulic resistor, berfungsi untuk mengontrol aliran fluida, menstabilkan flow selama kurang lebih 20 menit, dan juga memberikan waktu yang cukup untuk pengukuran berulang. Dan bagian yang terakhir yaitu outlet, berfungsi untuk menampung limbah. Bagian ini didesain kosong untuk menciptakan tekanan negatif untuk menarik aliran. Intinya, sistem ini memungkinkan aliran pasif stabil tanpa pompa. Proses fabrikasi menggunakan dry film fotoresis 100 mikrometer di wafer silikon. Hal ini memiliki keunggulan yaitu lebih bersih, proses yang lebih sederhana, dan ketebalan yang lebih seragam dibandingkan SO8. Hasil fabrikasi yaitu 1 master mold sama dengan 10 unit uji dan dapat dipasang pada kaca berukuran 50 x 75 mm. Prinsip deteksi pada chip ini yaitu reaksi antigen antibodi akan menghasilkan agregasi partikel. Semakin tinggi sistatin C, semakin besar pula agregat yang dihasilkan dan juga semakin tinggi hamburan cahaya. Metode deteksi ini awalnya menggunakan imajin langsung, menggunakan mikroskop fase kontras. Namun terdapat masalah yang ditimbulkan yaitu tidak cukup akurat untuk pengukuran kuantitatif. Sehingga dilakukan metode side scattering, yaitu sumber cahaya fokus dan filter panjang gelombang dan menggunakan spektrometer untuk mengukur intensitas cahaya yang tersebar dari observation window. Untuk reaksi kimia, pada awalnya rasio yang digunakan untuk reagen 1 dan reagen 2 yaitu dengan perbandingan 3:1, dengan hasil kurva non-linear dan saturasi setelah 4 mg per liter. Hal tersebut mengindikasikan atau mengartikan tidak cocok untuk pengukuran luas. Kemudian penelitian ini mengubah rasio reagen 1 dan 2 dengan perbandingan 2:1. Hasil yang didapatkan yaitu linear sampai 8 mg per liter dengan R kuadrat sama dengan 0,9162. Hal tersebut mengartikan reaksi antigen dan antibodi lebih optimal. Dan juga pada penelitian ini ditambah koreksi sinyal awal, yaitu mengurangi variasi awal sistem. Hasil yang didapatkan yaitu linearitas meningkat signifikan dengan R kuadrat sama dengan 0,9909.
Desain alat ini yaitu menggunakan nevelometer portable dengan sumber cahaya menggunakan LED biru dan juga detektor diatur pada sudut 45 derajat. Hal tersebut dipilih karena untuk menangkap cahaya hamburan, idealnya yaitu berada pada 30-90 derajat dan juga untuk menghindari noise dari refleksi ekstrim. Dan material yang digunakan yaitu ABS hitam untuk mengurangi cahaya liar. Metode yang digunakan untuk analisis sinyal melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu Plex spektrum dengan mengambil nilai puncak intensitas, dan yang kedua yaitu full spektrum, integrasi area spektrum pada full wide at half maksimum. Hal tersebut dipilih karena memberikan representasi sinyal lebih menyeluruh. Hasil utama yaitu sensitivitas yang tinggi yang ditandai dengan limit of detection sebesar 0,07 mg per liter. Selanjutnya yaitu rentan deteksi yang luas hingga lebih besar sama dengan 4 mg per liter. Dan juga tren sesuai teori, semakin tinggi sistatin C, sinyal hamburan semakin meningkat. Selain itu, juga dilakukan uji interferensi, yaitu dengan zat uji kreatinin. Hasilnya pengaruh kecil terhadap sinyal sistatin C yang berarti sistem cukup spesifik dan layak untuk sampel yang nyata. Selain itu, juga dilakukan uji interferensi, yaitu dengan zat uji kreatinin. Hasilnya pengaruh kecil terhadap sinyal sistatin C yang berarti sistem cukup spesifik dan layak untuk sampel yang nyata. Pada grafik menunjukkan prinsip turbidimetri, yaitu intensitas hamburan cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi sistatin C. Artinya, semakin tinggi kadar sistatin C dalam sampel, maka semakin besar intensitas cahaya yang dihamburkan. Metode ini memiliki sensitivitas tinggi dengan adanya nilai R kuadrat sebesar 0,999 dan LOD 0,07 mg per liter. Metode turbidimetri ini tidak disarankan karena memiliki keterbatasan, yaitu membutuhkan sistem deteksi optik berbasis nevelometer yang kurang praktis untuk point of care, yang membutuhkan alat sederhana dan cepat. Sehingga dikembangkan metode alternatif paper-based microfluidic LFIA yang lebih sederhana, cepat, dan cocok untuk point of care. Desain awal chip LFIA ada dua kanal, yaitu test line dan control line, yaitu untuk mengurangi variasi antar pengukuran dan meningkatkan keandalan hasil. Hasil awal, rentang linear hingga 8 mg per liter, LOD 0,64 mg per liter, dan sudah mencangkup rentang klinis. Namun, sensitivitas rendah tidak bisa untuk pengenceran sampel besar, sehingga efek matriks serum masih dapat mengganggu hasil pengukuran. Mengatasi hal ini, dilakukan optimasi desain saluran menjadi bentuk tapered, di mana menyempit ke arah titik uji dan melebar menuju titik kontrol untuk meningkatkan interaksi antigen dan antibodi. Modifikasi ini rentang linear menjadi hingga 0,06 mg per liter, LOD 0,0033 mg per liter, sensitivitas tinggi dilusi hingga 300 kali, dapat mengurangi efek matriks serum dan hasil lebih akurat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu paper-based microfluidic chip sebagai media reaksi, cartridge sebagai wadah chip, dan portable reader yang dapat dikontrol menggunakan smartphone. Sistem ini dirancang untuk pemeriksaan yang cepat, praktis, dan dapat digunakan di luar laboratorium. Portable reader dilengkapi dengan sumber cahaya RGB mini, kamera resolusi tinggi, lensa wide untuk menangkap area deteksi, serta mini komputer yang berfungsi untuk memproses data hasil uji. Untuk mendukung penggunaan di lapangan, alat ini dilengkapi baterai, layar hasil, koneksi Bluetooth, serta LED tambahan untuk membantu pembacaan QR Code dan orientasi chip. Paper chip ditempatkan dalam cartridge khusus yang memiliki port sampel, jendela deteksi, serta area QR Code yang menyimpan informasi seperti jenis tes dan masa berlaku. Cartridge terdiri dari dua bagian yang dijepit menggunakan magnet. Bagian bawah berwarna hitam untuk mencegah gangguan cahaya, sehingga meningkatkan akurasi pembacaan. Proses dimulai dari penambahan sampel ke chip, sampel mengalir melalui kanal mikrofluidik dan bereaksi dengan antibodi, menghasilkan perubahan warna yang kemudian dibaca oleh alat. Metode yang digunakan adalah deteksi kolorimetri, di mana intensitas warna yang terbentuk berbanding lurus dengan konsentrasi sistatin C dalam sampel. Smartphone digunakan untuk mengontrol alat secara wireless, mengolah data hasil pengukuran, serta menyimpan dan mengirimkan hasil secara real-time. Sistem ini memiliki banyak keunggulan seperti biaya rendah,
waktu pemeriksaan cepat, serta kemudahan penggunaan, sehingga sangat cocok untuk diagnosis point of care. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki akurasi yang sebanding dengan metode laboratorium, serta minim gangguan dari zat lain seperti kreatinin. Baik, di sini saya akan menjelaskan validasi klinis dari dua alat uji cystatinC yang dikembangkan. Setelah berhasil di laboratorium, sekarang saatnya kita uji coba pada serum pasien penyakit ginjal kronis yang sesungguhnya. Peneliti menggunakan 24 sampel serum dari pasien CKD. Pasien ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsi ginjalnya, atau yang disebut eGFR. Yang pertama yakni ringan, eGFR di atas 60, sedang eGFR 30 hingga 59, dan berat eGFR di bawah 30. Mengapa dibagi? Agar kita tahu apakah alat ini bisa membedakan tingkat keparahan penyakit ginjal. Hasil CIP kita bandingkan dengan metode standar laboratorium untuk menilai apakah hasilnya sama. Peneliti menggunakan metode Blend-Altman. Kalau kita lihat di grafik ini, perbedaan antara CIP dan metode standar itu sangat kecil, dan hampir semua data berada dalam batas yang bisa diterima. Artinya, CIP kita tidak kalah akurat dari metode yang ada di rumah sakit. Yang lebih menarik, bisakah chip ini menebak stadium penyakit ginjal dengan benar? Ternyata chip kertas mencapai akurasi 92%, artinya 22 dari 24 pasien diklasifikasikan dengan tepat. Kemudian chip PDMS atau turbiditas juga bagus dengan akurasi 83%. Chip kertas unggul terutama dalam membedakan pasien dengan gangguan ginjal ringan dan juga berat. Untuk kelompok sedang, akurasinya sedikit lebih rendah. Kesimpulannya, kedua chip ini itu valid secara klinis, akurat dalam mengukur cystatinC dan mampu mengklasifikasikan stadium dari CKD. Dalam penelitian ini, sistem chip PDMS berbasis turbidity sudah mampu mendeteksi cystatin-C dalam rentang klinis meskipun hasilnya masih belum linear. Hal ini kemungkinan karena alat dibuat lebih sederhana seperti penggunaan sumber cahaya berdaya rendah dan metode pencampuran reagen yang praktis agar bisa digunakan secara cepat dan murah pada point of care. Untuk meningkatkan akurasi, disarankan penggunaan cahaya yang lebih kuat seperti laser serta optimasi pencampuran dan kalibrasi sinyal. Menariknya, meskipun metode ini biasanya menggunakan alat laboratorium besar, penelitian ini membuktikan bahwa pengukuran tetap bisa dilakukan pada perangkat mikrofluidik dengan volume kecil, sehingga lebih portable dan sederhana. Namun, masih ada tantangan pada proses pencampuran sampel di dalam chip, sehingga kedepannya perlu dikembangkan teknik pencampuran yang lebih optimal. Selain itu, teknologi ini tidak hanya dapat digunakan untuk cystatin-C, tetapi juga berpotensi untuk biomarker lain seperti albumin urin, sehingga memungkinkan pemeriksaan multiparameter dalam hasil. Pada sistem berbasis kertas atau LFIA, metode yang digunakan lebih sederhana karena hanya mengandalkan perubahan warna. Namun untuk mendapatkan hasil yang akurat, sampel perlu diecerkan terlebih dahulu agar tidak terganggu oleh komponen lain dalam darah. Tantangannya adalah proses pengenceran ini cukup sulit jika ingin dilakukan langsung di dalam alat, karena membutuhkan kontrol yang sangat presisi. Oleh karena itu, solusi yang lebih realistis adalah melakukan pengenceran sebelum sampel dimasukkan ke dalam chip. Dari sisi alat membaca, keunggulannya adalah biaya rendah, desain sederhana, dan dapat terhubung dengan smartphone untuk analisis data. Meskipun masih terdapat keterbatasan seperti variasi hasil akibat proses pembuatan yang masih manual. Teknologi ini tetap menunjukkan potensi besar sebagai alternatif metode konvensional yang lebih mahal dan kompleks, serta dapat dikembangkan menjadi alat diagnosis penyakit ginjal yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Kedua metode berbasis chip menunjukkan kesesuaian dengan metode uji referensi, serta akurasi prediksi eGFR menggunakan chip dibandingkan dengan data klinis telah dikarakterisasi dan memenuhi persyaratan deteksi klinis penyakit ginjal atau CKD untuk kadar cystatin-C serum. Secara keseluruhan, uji mikrofluida terintegrasi ini menawarkan solusi praktis untuk pemeriksaan diagnostik CKD secara terdesentralisasi berbasis POC dengan keunggulan kompetitif dibandingkan metode yang sudah ada. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara metode yang biasanya dipakai dengan metode yang telah diciptakan dalam penelitian ini.